وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Idza wulida as-saghiru bila qalfah fahal alaihi khitan. Apabila si anak lahir dengan tanpa qalfah. Qalfah itu ikhwah kemaluan seorang anak ya, itu kan ditutupi oleh kulit. Kepala kemaluannya itu kan ditutup oleh kulit. Ya. Dan kulitnya itulah yang dipotong oleh tukang khitan sehingga kepalanya itu kelihatan dan mudah untuk dibersihkan. Tapi kalau dia tertutup, ya ketika dia pipis, tentunya akan tinggal pipisnya di situ. Dan ini akan menimbulkan banyak iritasi, ya, dan hal-hal lain. Akan menumpuk di situ kotoran-kotoran. Makanya dipotonglah kulitnya, ya. Jadi dipotonglah kulitnya, tinggallah kepalanya. Udah. Kemudian ikhwah, bagaimana kalau seandainya ternyata si bayi ini ketika lahir itu tidak ada kulit penutup kepala dari kemaluannya. Ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus dikhitan juga? Kalau mau dikhitan, apa yang dikhitan? Karena kulit penutupnya sudah nggak ada. Itu namanya qalfah. Kulit penutup itu disebut qalfah. Ya. Saya ulangi, idza wulida as-saghiru bila qalfah fahal alaihi khitan. Apabila si anak itu lahir dengan tanpa qalfah, kulit yang menutupi kepala daripada kemaluan si anak, fahal alaihi khitan, apakah dia juga harus dikhitan? Nah, jawabannya idza wulida as-sabiyyu wala qalfata lahu fahadha mustaghnin 'anil khitan. Ya, apabila si bayi lahir dengan kulit dengan tanpa qalfah, ya, kulit yang menutupi kepala kemaluannya, apabila dia lahir dengan tanpa qalfah, ya untuk apa lagi dikhitan? Khitan itu gunanya untuk menghilangkan kulit itu. Kalau sudah kulitnya nggak ada, ya berarti memang mustaghnin 'anil khitan, dia nggak perlu lagi dikhitan. Idza lam yukhlaq lahu ma yajibu khitanuhu, karena Allah nggak menciptakan pada dirinya apa yang harus dikhitan. Kulit yang harus dibuang itu sudah nggak ada lagi, memang sudah ada, jadi ya nggak perlu lagi dikhitan. Wa hadza muttafaqun alaih, dan ini satu hal yang sudah disepakati oleh para ulama. Demikian ikhwah. Mengapa ini permasalahan muncul, ya? Mengapa soal ini muncul? Berarti memang ada latar belakangnya ikhwah. Kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah, summa radda qawla man qala bi istihbabi imraril Musa ala maudil khitan. Demikian apa kata Ibnu Qayyim, ya, dia membantah orang yang mengatakan bahwasanya disunahkan untuk untuk mengoleskan pisau di kemaluan si anak apabila dia lahir tidak punya qalfah tadi itu. Jadi cukup digitukan saja, insyaallah, ya. Kemudian wa ja'alaha makruhan la yataqarrab wa ja'alahu makruhan. Ibnu Qayyim mengatakan ini perbuatan yang dibenci. La yataqarrabu ila Allah bihi. Tidak boleh kita bertakarub dengan Allah dengan cara seperti itu. Wa la ta'abbadu bimithlihi, dan juga tidak boleh menyembah Allah dengan cara seperti itu. Wa tanazzaha anhu syariah, dan syariat terlepas dari ini semua. Li'annahu abasun la faidata fihi. Karena ini perkara yang abas, sia-sia. Apa fungsinya untuk begitu saja? Ya. Kalau khitan ikhwah, kalau dia punya kulit itu, kemudian dipotonglah kulit itu namanya khitan. Syariat menetapkan, dan itu termasuk salah satu daripada fitrah. Oke? Fungsinya apa? Supaya kulitnya hilang, tinggallah yang originalnya, tinggallah kepalanya itu, kemudian itu mudah untuk dibersihkan. Ketika dia pipis, mudah untuk diistinjakan. Tapi kalau masih ada kulitnya itu kan nanti tinggal di situ kotoran pipisnya.
Demikian ikhwah. Belum lagi kotoran-kotoran yang lain. Sudah. Jadi kalau seandainya memang sudah nggak ada lagi kulitnya, kemudian kita katakan juga disunnahkan untuk mengoleskan pisau di sana, ya tentu ini tidak dibenarkan. Apa fungsinya jadinya? Apa fungsinya mengoleskan gitu aja? Ya, syukur-syukur kalau nggak apa-apa. Kalau luka gimana? Siapa yang nanggung? Demikian. Jadi ikhwah, jadi dalam masalah ini ya munculnya pertanyaan ini dikarenakan ada yang berpendapat kalau seandainya si anak lahir sudah khitan cukup dioleskan gitu aja pisaunya di kepala, kemaluannya si anak. Dan ini ikhwah tentunya tidak ada fungsinya sama sekali dan tidak ada faedahnya sama sekali. Dan syariat jauh dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ya, syariat jauh dari perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.